Selamat sore. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Kami akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik bersama saya Nindi Puspita Sari Giarto, SMA Negeri 1 Randu Dongkal. Saya Purwanto dari SD Negeri 01 Bantar Bolang. Saya Desi Sabtanisi dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Desi. Selamat sore Pak Pur. Gimana nih kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah Pak Pur, sehat. Sehat ya. Pak Pur bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih Bu Desi. Bu Desi, pada kesempatan ini sebelum Bu Desi melakukan kegiatan coaching nanti ya dengan Bu Nindi, ya nanti sebagai ini bagian dari awal saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang nanti akan saya lakukan pada saat kegiatan coaching nanti ya Bu Desi ya. Iya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengamati coach dan juga uji nanti yang akan dilakukan Bu Desi bersama dengan Bu Nindi. Nah, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian alur tita apa belum ya? Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, sudah tersampaikan apa belum? Selain itu juga nanti saya akan mengamati bagaimana Kuci itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Desi selaku coach ya, Bu Desi ya. Nah, sebelumnya ini saya pengen bertanya dulu nih sama Bu Desi. Bu Desi, kira-kira ini nanti kompetensi apa sih yang akan dikembangkan Bu Desi pada kegiatan coaching kali ini? Ya Pak. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin meningkatkan kompetensi pada mendengarkan aktif dan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Gitu Pak. Iya. Nah, tadi kan Bu Desi itu memilih dua itu ya Bu ya. Iya Pak. Menurut Bu Desi itu nanti kompetensi yang akan lebih spesifik ya. Kompetensi yang lebih spesifik itu menurut Bu Desi itu apa Bu? Ya hampir sama tadi Pak yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif di sini. Jadi kita mendengarkan cerita dari coaching tanpa melakukan judgement, gitu kan, tanpa mengeluarkan asumsi sendiri seperti itu Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan yang bobot, yang berbobot tentunya pertanyaan itu yang bersifat terbuka dan tentunya berasal dari si coach tersebut, gitu Pak. Iya, tadi itu yang akan Bu Desi nanti lakukan ya Bu Desi ya. Nanti Bu Desi berperan sebagai coach. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Desi inginkan itu yang seperti apa nih kira-kira Bu Desi? Jadi untuk indikator yang mendengarkan aktif di sini memang saya harus fokus ya Pak. Iya. Fokus pada kegiatan tersebut dan mendengarkan permasalahan yang dari coach sampaikan, kemudian tidak melakukan judgement, kemudian asumsi, terus serta bisa menangkap emosi yang muncul dari coach tersebut. Kemudian pada mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan mendengarkan tadi saya bisa menggali ide-ide dari si coach dengan permasalahan yang coach sampaikan begitu. Oke, ini selamat berjuang nih ya Bu Desi. Nanti Bu Desi akan melakukan kegiatan coaching. Silahkan nanti saya di sini sebagai pengamat ya Bu Desi ya. Iya Pak Pur. Terima kasih Pak Oke, Pur. siap. Silahkan dilanjutkan Bu Desi. Ya. Selamat sore Bu Nindi. Sore Ibu. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Nah, ini karena angin aja Bu. Oh iya. Gimana Bu Desi kabarnya? Alhamdulillah Bu Nindi sehat. Gimana Bu Nindi, kayaknya ada yang mau disampaikan ya, kayak pengen ngobrol. Iya, kemarin saya sempat ya ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Saya ingin ketemu sama Bu Desi karena sebenarnya sih saya ada gambaran, cuma saya tuh bingung gitu loh Bu. Jadi saya itu tahun ini kan dapat tugas tambahan jadi wali kelas. Nah, selama jadi wali kelas ini memang tahun
tahun sebelumnya saya pernah jadi wali kelas, cuman tahun ini tuh saya pengen sesuatu yang berbeda, dimana bedanya dalam bentuk pengumpulan biodata siswa. Nah, karena saya wali kelas, kadang-kadang kan saya diminta data siswa itu secepatnya gitu ya Bu. Nah, yang lalu-lalu itu kasusnya adalah saya mengumpulkan data siswa itu berdasarkan kertas, berarti by paper. Nah, ketika diminta datanya, kalau saya tidak nyimpennya tidak benar, hilang, nggak tahu datanya. Kalau saya minta di BK pun datanya kan banyak gitu ya, jadi saya harus nyari-nyari satu-satu gitu, dan itu memakan waktu yang lama. Nanti giliran sudah ketemu, susah dibaca tulisannya gitu kan karena tulisannya dari siswa gitu. Terus lagi nanti selain susah dibaca, kadang-kadang apa yang diminta dari sekolahan, misalnya nih tentang apa namanya, kepunyaan KIP apa enggak gitu. Kadang-kadang di biodata yang sudah saya kumpulkan itu mereka tidak nulis. Tidak nulis walaupun diwajibkan gitu. Nah, itu malah bingung, menurut saya bingung. Nah, saya pengen tahun ini tuh sesuatu yang berbeda biar saya tuh lebih cepat, tulisannya bisa terbaca dan sebagainya gitu loh. Oke, jadi di sini Bu Lasi, mohon maaf Bu Nindi ya, apa namanya, dapat tugas tambahan sebagai wali kelas, dan kemudian yang sudah dilakukan kemarin pengen lebih upgrade lagi gitu. Iya, betul. Nah, dari percakapan kita sore hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Saya pengen dapat solusi ya Bu, tentang bagaimana sih pengumpulan data yang efektif gitu. Itu sih kayaknya saya pengen lebih ke situ. Baik, jadi Bu Nindi ingin pengumpulan data yang lebih efektif daripada tahun sebelumnya gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk sebelumnya yang dilakukan, mohon maaf Bu Nindi sekarang ngajar kelas berapa? 11. Oh, kelas 11 Iya. SMA ya. Iya. Oh, jadi anaknya memang sudah besar-besar ya, harusnya Iya. sudah bisa diajak kerja sama ya Bu. Harusnya memang seperti itu, tetapi ya tidak semua anak bisa diajak kerja sama ya Bu. Oke, jadi sekarang Bu Nindi mengajar di SMA dan sebagai wali kelas ingin melakukan pengumpulan data yang lebih efektif. Iya, betul. Dari pengalaman sebelumnya Bu, yang sudah Ibu lakukan, kemudian apakah Ibu sudah merefleksi yang sudah Ibu lakukan tahun lalu? Kalau refleksi apa ya, berarti yang sudah saya pernah lakukan itu, saya berusaha untuk apa namanya, dalam arti bukan mewajibkan ya atau mengekang siswa kamu harus begini, enggak, cuma karena mereka sudah besar, saya pikir mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ketika saya ngomong, silakan tuliskan identitas dari A sampai misalnya nama, kelas, nama lahir, dan status keluarga misalnya. Harusnya sih tidak harus saya suruh pun, harus saya ini wajib loh kayak gitu. Harusnya mereka sudah paham, akan tetapi tidak semua anak bisa diajak kerja sama seperti itu. Nah, ketika saya sudah mengumpulkan data, masih ada yang kekurangan, saya akan panggil anaknya. Saya konfirmasi anaknya, silakan kamu tuliskan lagi, ini kekurangan kamu, silakan dilengkapi begitu. Tetapi balik lagi Bu, tidak semuanya bisa diajak kerjasama seperti itu. Masih ada satu atau dua yang tertinggal. Nah, justru yang tertinggal inilah yang datanya kadang-kadang dibutuhkan. Oh iya, betul. Jadi kita tidak tahu ya Bu, sudah berusaha mengumpulkan data, ternyata masih ada saja yang kurang. Iya, betul. Bilalah kok yang susah-susah itu yang dibutuhkan ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Kemudian untuk masalah misalnya tulisan gitu ya, kertas. Karena selama ini saya pakainya kertas. Tulisan, silahkan ditulis pakai huruf kapital semua misalnya seperti itu. Ya enggak terjadi. Terus saya ulangi lagi, saya nyoba, kamu tulis lagi ya di sini, dan saya itu pernah memberikan apa namanya form, mereka tinggal ngisi nama, iya apa tidak, dan itu saja masih tulisannya mohon maaf susah dibacanya gitu. Jadi saya masih bingung gitu, apa ya yang harus saya lakukan. Sementara saya masih banyak belajar tentang misalnya penggunaan data
masih menggunakan apa namanya tulisan Iya. by paper tadi by ya. paper. Jadi ibarat itu masih manual ya. Bu? Iya. Oke. Dan itu sudah dilakukan dan ternyata mungkin kurang efektif ya. Iya. Jadi ketika dibutuhkan ternyata tidak ada, Nah, mungkin hilang itu karena menggunakan kertas yang mungkin kita di meja kita kan memang banyak sekali ya. Iya, Bu, kertas betul. kalau tertumpuk atau gimana. Nah, rencana apa yang Bu Nindi lakukan untuk metode pengumpulan data tersebut? Kira-kira ada rencana apa dengan melihat kondisi yang sebelumnya ini? Saya pengennya sih kalau bisa itu memungkinkan yang digital. Karena apa? Karena digital itu kan datanya nggak hilang. Tadi seperti tadi saya sudah pernah melakukan ini satu tumpukan itu ke atas itu khusus untuk biodata, tapi tetap saja karena bertumpuk-tumpuk banyak Iya. sekali nyarinya tetap lama ya Bu ya. Tapi kalau misalkan digital itu memungkinkan kita tidak mencarinya terlalu lama, kemudian mudah dibaca begitu. Apa yang saya minta pasti bisa terkolektif semuanya. Itu sih rencana saya menggunakan digital. Jadi menggunakan metode digital. Iya. Nah, untuk menggunakan metode digital, kira-kira Bu Nindi tuh melakukan prosesnya bagaimana yang akan disampaikan ke anak dengan metode digital tersebut? Kalau yang by paper kan sudah jelas kita membagi, Iya. menuliskan. Nah, untuk yang metode digital, kira-kira yang Bu Nindi lakukan dengan menggunakan metode digital tersebut bagaimana? Apa ya Bu? Paling nanti saya mau nyebar link kali ya. Oke, link Mungkin gitu pakai ya. aplikasi Batu untuk mengumpulkan data seperti aplikasi-aplikasi untuk Google Form mungkin ya, mungkin ataupun aplikasi-aplikasi yang menarik lainnya seperti permainan, aplikasi-aplikasi yang diterapkan dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin itu bisa kali ya untuk membantu saya mengumpulkan data-data siswa yang saya butuhkan. Itu sih kali mungkin. Jadi dengan metode digital dengan cara memberikan link atau Iya. Google Form ya. Iya. Tentunya untuk anak SMA digital itu sudah tidak asing lagi ya Bu. Iya betul. Jadi, Tidak asing. bisa memudahkan kita dalam misalnya tadi input data. Iya betul. Nah, untuk metode digital tadi dengan selain Google Form ada lagi nggak? Digital itu kan banyak sekali. Iya. Belum ada kepikiran sih, tapi paling aplikasi-aplikasi tadi misalnya kayak aplikasi untuk pembelajaran misalnya kayak Quizzes mungkin mungkin ya Bu, bisa untuk saya gunakan. Tapi sejauh ini yang ada di pandangan saya hanya yaitu tadi ya antara Quizzes ataupun Google Form mungkin itu. Oke, jadi dengan metode Google Form tadi Bu Nindi bisa mengumpulkan data sehingga nanti bisa lebih mudah dicari ketika Iya, dibutuhkan harapannya ya. seperti itu. Nah, kira-kira untuk melakukan rencana yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan apa saja? Kalau dukungan banyak ya Bu. Kebetulan untuk hal seperti itu saya masih butuh bantuan teman-teman dari rekan sejawat, terutama yang sudah ahli dalam hal seperti itu. Kemudian lagi apa namanya, draft, saya butuh bantuan dari kesiswaan mungkin, atau data-data apa saja, misalnya apa saja yang dibutuhkan, poin-poin apa saja saya butuh itu. Mungkin nanti saya minta ke beberapa teman yang sudah pernah mengumpulkan biodata, ataupun dari pribadi saya nanti kekurangannya di mana, nanti tinggal ditambahin misalnya nama, kelas, tanggal lahir, orang tua, hobi dan sebagainya itu. Kemudian lagi apa ya? Kalau sarana prasarana pasti ada, tapi dan laptop dan sebagainya, wifi itu mesti harus ada gitu. Ya, berarti butuh yang pertama adalah rekan, yang Iya, kedua rekan. dari siswa tersebut ya, kerjasama tentunya kolaborasi sehingga dalam pengumpulan data tersebut bisa lebih maksimal ya. Iya betul. Kira-kira metode digital tadi akan Ibu terapkan kapan nih? Kalau diterapkan harusnya secepatnya ya Bu ya, karena kan ini memasuki ajaran baru. Iya, betul. Jadi paling tidak sebelum ajaran baru saya sudah
harus punya draft seperti tadi, draft poin-poin apa saja yang dibutuhkan gitu. Nanti setelah masuk ke ajaran atau masuk ke pertemuan pertama itu nanti mungkin linknya akan segera saya berikan. Nah, berarti rencana yang paling cepat dilakukan yaitu ya mengumpulkan draft gitu ya, Iya, membuat membuat draft, draftnya. ya. Gitu. Baik Bu Nindi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam melakukan pengumpulan data tersebut dengan menggunakan metode digital itu tadi? Harusnya itu lebih tanggung jawab ya, tekun juga, karena itu tuh jelememet ya, bahasa saya tuh jelememet apa ya. Iya, iya. Banyak poin yang harus dimasukkan dan itu memang harus teliti, konsekuen dengan apa yang sudah saya inginkan. Baik, karena memang kalau misalnya link di-share nanti kan biasanya mengumpulkannya nggak tentu ya. nggak tentu, Jadi kan ada harus komitmen yang harus dilakukan seperti tadi Bu Nindi bilang. date-nya. Iya, betul. Jadi nanti sudah ada tindak lanjut lagi ya Iya, Bu, kalau betul. memang dengan apa share link, kemudian ada due date-nya tadi, komitmennya ada due date-nya tadi, terus ngecek terus ya Bu tentunya. Iya, harusnya ya, karena jelimet tadi ya. harus satu persatu nanti. Tapi mungkin kalau Google Form itu memudahnya gini ya, apa ya Bu, sudah urut dari A sampai Z, Oh, mungkin iya, bisa betul. seperti itu. Nanti kita bisa ngecek siapa yang sudah, siapa yang belum. Nanti tinggal panggil anaknya ketika memang belum terjawab. Baik Bu Nindi, rencana yang akan Ibu lakukan itu sangat luar biasa ya. Jadi dengan metode tadi memang lebih efektif ya. Nah, untuk melakukan rencana tadi mudah-mudahan segera ya Bu, segera Amin, dilakukan segera. karena sebentar lagi sudah masuk Iya, ajaran baru ya Bu ya. paling tidak ya nanti hari Kamis Jumat lah paling Iya, tidak ini. sudah mulai Karena ini bergerak. sudah weekend ya Bu ya, sebentar lagi karena sudah masuk. Betul. Nah, gimana Bu Nindi, perasaan Bu Nindi setelah obrolan ini berlangsung? Sudah plong sih ya Bu, sudah ada plong, maksudnya tidak ngambang. Kalau kemarin-kemarin mau membuat apa namanya form seperti itu masih ngambang, iya enggak ya, bener apa enggak ya, kurang apa, kurangnya di mana gitu. Ini sudah ada plong sih. Oke Bu Nindi, terima kasih ya Bu sudah berbagi cerita dengan saya. Sama-sama Ibu. Pengalaman hidup buat saya luar biasa sekali Bu Nindi rencananya. Semoga segera terlaksana dan berhasil ya Bu. Amin, Dan tentunya lebih itu. efektif Harusnya dibandingkan tahun lalu ya Bu. Iya, amin, itu yang saya harapkan sekali. Baik, terima kasih Bu Nindi. Selamat sore. Sama-sama, selamat sore. Oke, selamat sore nih Bu Desi. Selamat sore. Iya. Gimana tadi kegiatan coachingnya sama Bu Nindi? Luar biasa sekali Pak Pur, jadi tadi sempat kayak bercanda juga ya, iya. saking ngalirnya aja biasa. Ibu-ibu kalau udah cerita tuh ya Kalau udah ketemu ya Bu ya. asik kan ya. Iya, Betul sampai sekali lupa ya. sampai sore kayak gini. Oke, ya. Sekarang ini Bu Desi kan sudah melakukan kegiatan coaching tadi ya Bu ya. Iya, Yang mana Bu Desi itu berperan sebagai coach dan Bu Nindi berperan sebagai coach seperti itu ya Bu ya. Nggih, Pak. Iya. Nah, sebelumnya nih apa sih yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator perencanaan dan lain-lain itu gimana tadi Bu Desi? Tadi selama percakapan tadi kalau menurut saya sudah apa namanya sudah berjalan dengan lancar ya Pak, karena makanya tadi sempat kayak bercanda ya. Iya. Karena saking lancarnya. Asik kemudian ya, alur ceritanya juga menurut saya sudah muncul. Nggih. Terus kemudian apa namanya di situ saya mendengarkan aktif dari permasalahan psikoji, karena permasalahan juga luar biasa anak SMA ya Pak. Iya, iya. Kemudian di situ saya mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot dari permasalahan psikoji, menggali ide-ide dari psikoji tersebut. Iya. Nah, jadi tadi setelah Bu Desi dan Bu Nindi berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol ya tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nindi, itu tadi saya juga sebagai observer ini mengambil kesimpulan bahwa tadi Bu Desi dan Bu Nindi itu sudah melakukan perannya dengan baik, perannya masing-masing dengan baik. Bu Desi selaku coach juga bisa tadi mendengarkan secara aktif dan juga bisa menggali tadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Bu Nindi
yang berperan selaku dia itu sebagai kunci itu bisa mengungkapkan semuanya ya, bisa mengungkapkan isi hatinya ya Bu ya, Iya, yang betul. jadi beban pikiran sudah terungkapkan semua. Jadi saya juga melihat kayaknya dari ekspresi wajahnya Bu Nindi itu sudah lega, sudah plong katanya tadi juga ya, sudah Iya, betul. tidak ada lagi beban yang ada di benak pikirannya Bu Nindi. Nah ini untuk selanjutnya, ini menurut Bu Desi itu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi hasil coaching tadi yang dilakukan Bu Desi dan Bu Nindi? Yang pertama tadi mungkin kalau menurut saya eh, percakapan selama coaching tadi intonasi ya Pak. Iya, karena Kadang mungkin barangkali kelewat menggebu-gebu saking semangatnya ya. semangat. Ketika mendengarkan antusias gitu kan Pak. Terus selalu dalam kondisi yang mindfulness, fokus, karena dengan fokus kehadiran penuh di situ kan kita bisa mendengarkan secara aktif. Ketika coach memberikan apa namanya, menyampaikan permasalahannya, sehingga saya juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot dari yang sudah coach sampaikan, dan kemudian si coach juga bisa mengeluarkan ide-ide secara terbuka ya, tanpa ada yang ditutupi, sehingga jadi kita berdua itu komunikasinya itu apa namanya, dua arah gitu loh, jalan, jadi berkesinambungan dengan apa yang coach sampaikan dan kemudian dengan apa yang akan saya tanyakan, begitu Pak. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi juga sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan alur tirta dan sebagainya itu ya Bu Desi ya. Luar biasa sekali. Nah demikian tadi kegiatan kita pasca observasi Bu Desi. Terima kasih waktunya. Semoga tadi sudah berjalan dengan baik. Semoga untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Bu Desi ya. Ya Terima terima kasih Pak kasih ya, Pur. sama-sama Bu Desi.